Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Baik teman-teman, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita telah sampai di pertemuan ketiga untuk mata kuliah Manajemen Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan dan hubungan kelembagaan Bank Indonesia. Nah, materi ini saya bagi menjadi 3 bagian agar kawan-kawan bisa lebih memahaminya. Seperti biasa kawan-kawan, sebelum kita mulai materi, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Oke. Baik teman-teman. Status dan kedudukan Bank Indonesia. Nah, sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia itu bebas dari campur tangan pemerintah. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Bahasanya undang-undang itu memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia itu sebagai lembaga negara yang independen. Namanya independen berarti dia bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Bebas dalam artian apa? Ketika memberikan kebijakan, dia tidak diintervensi oleh lembaga yang lain. Kemudian, sebagai suatu lembaga yang independen, Bank Indonesia itu mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Nah, oleh karena itu pihak luar itu tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan sama sekali mencampuri apa-apa yang sudah menjadi tugas dari Bank Indonesia. Dan sebagai kewajibannya, Bank Indonesia itu wajib menolak atau abaikan saja itu intervensi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Sehingga ketika melaksanakan sebuah kebijakan, ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dia bebas, dalam artian bebas yang bertanggung jawab, dia tidak terpengaruh terhadap masukan-masukan, tidak terpengaruh dari intervensi-intervensi dari lembaga apapun. Nah, untuk lebih menjamin independensi tersebut, maka undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai lembaga negara yang independen, kedudukan Bank Indonesia itu tidak sejajar, one more again, tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara. Nah, yang kedua sebagai badan hukum. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 53, Bank Indonesia itu sebagai badan hukum publik berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Itu tadi sebagai hukum publik. Nah, bagaimana kalau BI itu sebagai hukum perdata? Nah, Bank Indonesia itu dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, untuk slide kali ini Bank Indonesia sebagai sebuah badan hukum. Yang pertama tadi sebagai hukum publik, yang kedua sebagai hukum perdata. Nah, yang paling mendasar teman-teman, sekali lagi yang paling mendasar dari status dan kedudukan Bank Indonesia adalah sebagai otoritas moneter satu-satunya. Tidak ada lagi namanya Dewan Moneter. BI itu tidak bertanggung jawab kepada Presiden dan hanya melakukan komunikasi dan koordinasi kebijakan dengan pemerintah. Kepada DPR pun tanggung jawabnya hanyalah hal-hal yang diatur oleh undang-undang saja. Tetapi pada prinsipnya itu Bank Indonesia lebih ditekankan untuk bertanggung jawab kepada publik. Nah, semua posisi ini diharapkan akan membuat BI dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Nah, maksudnya begini, karena tidak ada lagi namanya Dewan Moneter, maka Bank Indonesia itu merupakan satu-satunya. Nah, dia tidak bertanggung jawab, namun hanya memberikan masukan. Dengan lembaga pemerintah lainnya itu hanya berkoordinasi. Nah, namanya hanya berkoordinasi berarti hanya sekedar untuk bertukar pikiran saja, namun pengambilan keputusan tetap akan ada kembali ke lembaganya masing-masing. Oke? Baik. Untuk sesi pertama, saya pikir cukup sampai di sini. Saya harap kawan-kawan mampu untuk menerima materi yang tadi. Insya Allah kita akan sambung di video selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya cukup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.